sudah nyaman duduknya Mbak? Sudah. Oke. Ini dengan Mbak siapa? Saya Firda. Oh, Mbak Firda. Baik, perkenalkan ya Mbak Firda, saya Widya, bisa dipanggil Widya. Salam kenal ya Mbak Firda ya. Ya, gimana kabarnya Mbak Firda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Habis dari mana Mbak Firda sebelum kesini tadi? Tadi ada kelas satu mata kuliah. Mata kuliah apa Mbak Firda? Tadi mikrokonseling. Mikrokonseling. Sudah semester berapa Mbak? Sudah semester 5. Oh, semester. Gimana Mbak rasanya sekarang semester 5? Alhamdulillah sibuk, kepala mau pecah. Banyak tugas gitu ya Mbak ya. Kuliah di mana Mbak Firda? Di Adibuana itu. Di Adibuana itu yang dekatnya Malcito ya. Ambil jurusan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling. Selain kuliah gitu, Mbak Firda ngapain aja? Selain kuliah, saya juga kerja freelance Ibu. Jadi saya itu dipanggil oleh bos saya waktu dulu. Saya freelance pada hari Sabtu sama Minggu gitu. Jadi sampai saat ini? Ya. Sampai saat ini. Udah lama berarti ya Mbak ya? Sudah lama. Oke, baik. Terus selain Mbak Firda kerja tadi di Sabtu Minggu, kan Senin sampai Jumat kuliah ya Mbak ya pastinya. Habis kuliah gitu Mbak Firda kemana aja gitu? Biasanya setelah saya pulang kuliah itu saya juga membantu orang tua Bu. Kebetulan orang tua saya juga jualan di kantin di sekolah gitu. Saya juga bantu orang tua jualan gitu. Jadi Mbak Firda ini ya selain kuliah bantu orang tua gitu. Lalu apa Mbak Firda itu punya hobi atau kesukaan sama apa gitu Mbak Firda? Kalau di saya itu saya biasanya tuh suka renang sama mendaki Ibu. Iya, renang sama mendaki. Iya. Udah mendaki di gunung apa saja Mbak? Kebetulan saya itu cuma penikmat aja ya Bu, ya bukan yang pendaki profesional kayak gitu. Saya udah banyak sih Bu, gunung-gunung yang MDPL-nya rendah sekitar 1000 sampai 1500-an gitu sudah banyak. Cuman saya bukan yang pendaki yang profesional pun saya misal naik subuh gitu ya. Terus siang itu sudah turun. Jadi saya nggak pernah ngecamp di atas gunung. Seru ya Mbak Firda ya. Lain kali boleh ajak saya naik. Boleh Bu, boleh sekali. Nanti saya kabari ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak Firda sudah datang ke sini gitu ya, jauh-jauh tadi dari kampus ke sini. Terkait kedatangannya Mbak Firda hari ini, apakah ada hal yang ingin Mbak Firda ceritakan? Ada Ibu, saya itu punya rasa takut yang berlebihan akan badut. Jadi badutnya tuh yang pakai jilbab, pakai topeng gitu. Kayak orang yang ngamen gitu ya. Baik, jadi Mbak Firda itu takut sama badut, tapi badut yang ngamen gitu ya, yang biasanya pakai kerudung, terus topeng gitu ya, pakai topeng gitu ya. Baik, apakah sebelumnya Mbak Firda sudah pernah melakukan proses konseling? Belum Ibu, ini baru pertama kali. Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Jadi proses konseling itu di mana saya sebagai konselor hanya sebagai fasilitator saja, yaitu fasilitator Mbak Firda sebagai konseling. Jadi saya cuma fasilitator, menjembatani saja Mbak. Untuk keputusan hasil akhir nanti itu semua itu tergantung sama Mbak Firda gitu. Gimana Mbak Firda? Baik Ibu. Nah, untuk proses konseling itu terhadap durasi 30 sampai 45 menit Mbak. Untuk hari ini Mbak Firda mau yang durasi berapa? Saya 30 menit aja. Oke, Mbak Firda mau 30 menit saja ya. Dan juga ya Mbak Firda, di proses konseling ini tidak bisa hanya satu kali pertemuan saja. Jadi ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apakah Mbak Firda bersedia? Bersedia Ya, baik. Jadi jika Mbak Firda bersedia, jadi gini Mbak, nanti kita akan bertemu kembali untuk free-nya. Saya biasanya bisanya hari Rabu sampai hari Jumat. Mbak Firda maunya hari apa? Saya Jumat aja Ibu. Hari Jumat ya. Untuk durasinya juga apakah sama dengan hari ini
30 menit saja. 30 menit. Untuk jamnya juga apakah Mbak Firda mau jam berapa? Kebetulan saya free itu jam 11. Oke, jam 11 ya Mbak. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi di hari Jumat dengan durasi waktu konselingnya 30 menit di jam 11 ya Mbak. Baik, apakah Mbak Firda sudah setuju? Setuju. Oke, baik. Jadi terima kasih ya Mbak Firda sudah menyetujui kontrak pertemuan kita untuk selanjutnya gitu. Sebelumnya juga izinkan saya mencatat informasi dari Mbak Firda ya. Dan Mbak Firda tadi kan sudah menceritakan kalau takut badut gitu ya, sama badut-badut yang ramai itu tuh sejak kapan ya Mbak Firda merasa takut gitu sama badut itu? Sudah lama, mungkin dari TK. Ya, udah lama banget ya Mbak ya. Lalu apa yang membuat Mbak Firda itu takut gitu sama badut tersebut? Waktu dulu Bu, ketika saya itu jalan-jalan sama orang tua, itu saya di taman alun-alun gitu. Saya tuh lagi main-main sama adik saya kayak gitu. Terus tiba-tiba itu ada badut tiba-tiba datang gitu loh Bu. Dan badut itu jahil gitu loh Bu. Ketika kan badut itu tahu kalau saya mungkin ketakutan dan sama dia gitu. Badut itu iseng buat ngejar saya kayak gitu. Jadi itu penyebab awal saya takut banget sama badut gitu kan. Diisengin sama badut, tiba-tiba dikejar sampai saya ketakutan kan. Yang membuat Mbak Firda takut itu kenapa? Iya, itu tadi badut itu ngejar aku Bu, sampai jauh banget kayak gitu. Sampai Mbak Firda itu nangis gitu Iya. ya. Oke, baik. Apakah ada keadaan gitu di mana rasa takut Mbak Firda itu menjadi-jadi itu? Ketika saat ini ya, ketika saat ini Mbak Firda merasakan takut sekali itu pada saat di situasi atau keadaan gimana? Ketika misalnya saya lagi di luar rumahku ya, ketika saya di taman ataupun tempat manapun, ketika badut itu tiba-tiba mendekat atau tanpa sepengetahuan saya, tiba-tiba badut itu sudah berada di samping saya, itu yang membuat pada situasi tersebut itu yang membuat saya. Lalu apakah rasa takut Mbak Firda itu saat ini itu mengalami penurunan atau semakin meningkat Mbak dari Mbak Firda TK, SD, SMP, SMA sampai saat ini gitu? Apakah mengalami penurunan atau semakin takut gitu sama badut? Untuk semakin takut enggak Ibu, dan enggak mengalami penurunan. Rasa takut saya masih takut. Jadi masih sama ya Masih sama. dari dulu sampai sekarang. Lalu ketika Mbak Firda itu untuk saat ini ya Mbak, di Mbak Firda saat ini itu tiba-tiba ada badut gitu yang mendekat di samping atau di belakangnya Mbak Firda itu, apa yang akan dilakukan Mbak Firda? Saya lari Bu, sambil teriak banget. Itu kayak gimana ya? Itu ekspresi saya ketika ada badut kayak spontan aja gitu Bu, kayak lari teriak gitu. Bener takut. Lalu Mbak Firda itu lari gitu, larinya itu sembarang gitu, maksudnya pokoknya lari gitu. Terus sama kayak teriaknya itu benar-benar yang teriak kencang gitu. Apakah Mbak Firda akan meminta tolong gitu sama orang atau bagaimana Mbak? Enggak, saya cuma teriak aja kayak mengamankan diri saya untuk menjauhi badut tersebut. Berarti Mbak Firda cuma teriak yang biasa gitu ya, enggak yang tolong gitu, enggak, cuma teriak gitu ya. Oke, baik. Lalu kondisi seperti apa yang membuat Mbak Firda itu merasa takutnya itu udah sedikit berkurang gitu pada saat situasi Mbak Firda itu didekati dengan badut gitu, kalau ada badut gitu? Kondisi seperti misal ketika badut itu mendekati saya, ketika misal saya berada di luar ruangan sama teman saya, mungkin saya peluk teman saya dan tidak melihat badut tersebut, dan kadang juga lari itu tadi. Jadi
memeluk, terus memeluk temen, terus lari, teriak gitu ya Mbak ya. Lalu bagaimana sih bagaimana sikap dari orang tua, teman, pokoknya orang-orang yang di sekitarnya Mbak Firda gitu. Kalau Mbak Firda itu takut tadi sama badut itu? Untuk orang tua saya memberikan rasa aman kepada saya untuk mengamankan diri saya agar tidak takut dengan badut tersebut. Pun dengan teman-teman saya sampai sekarang juga, teman-teman saya ketika ada badut ingin mendekati saya, teman-teman saya itu udah paham gitu loh Bu. Oh, ini takut badut kayak gitu. Jadi semua itu mengamankan saya biar tidak lari atau gimana, memberikan saya rasa aman gitu. Jadi rasa aman itu gimana Mbak? Apakah sama tadi? Apakah teman-teman langsung peka gitu jika ada badut langsung memeluk Mbak Firda atau bagaimana Mbak? Mungkin biasanya itu teman saya kayak menutupi berada di depan saya untuk menutupi agar saya itu tidak melihat badut secara langsung itu tadi. Oh, jadi teman menghalangi saya. Oke, baik. Jadi temannya Mbak Firda itu seperti menghilangkan pandangan gitu ya, mengubah pandangan Mbak Firda agar nggak fokus ke badut itu ya, nggak melihat. Oke, baik. Jadi lalu bagaimana cara Mbak Firda gitu untuk mengontrol dirinya Mbak Firda biar Mbak Firda itu pada situasi tersebut gimana gitu, biar Mbak Firda itu nggak lari-lari gitu, maksudnya nggak mau langsung temen gitu. Cara awal Mbak Firda mengontrol dirinya itu bagaimana? Yang cara awal yang saya lakukan yang pertama kali itu saya mungkin menutup mata sama tangan gini Bu ya, kayak gitu. Terus saya tuh ngumpet di belakang teman saya itu tadi Bu. Kemudian kalau misalnya badut itu mendekat banget sama saya mungkin respon saya itu tadi memeluk teman saya itu tadi. Jadi Mbak Firda yang pertama tadi mengontrol dirinya itu yang pertama dengan menutup mata, lalu meminta teman-teman menghalangi Mbak Firda, terus juga memeluk teman, dan jika badut tadi itu udah sangat mendekat sama Mbak Firda itu Mbak Firda langsung lari gitu saja, begitu ya Mbak ya. Lalu apakah ada motivasi gitu atau dorongan dari Mbak Firda mengapa Mbak Firda itu ingin keluar gitu dari masalah ini Pak? Dorongan dan motivasi saya mungkin saya ingin banget untuk melihat badut itu dengan perasaan yang tidak takut Bu. Saya berani melihat badut, lalu saya tidak lari ketika badut itu berada di depan saya, dan lalu saya itu tidak tidak spontan ketika ada badut itu saya teriak kayak gitu. Jadi Mbak Firda tadi itu ingin motivasinya Mbak Firda itu ingin berani melihat badut gitu ya, secara dekat gitu. Lalu juga Mbak Firda itu juga bisa tidak lari ketika ada badut dan tidak spontan langsung teriak gitu ya melihat badut. Baik, lalu bagaimana jika Mbak Firda itu melihat badut tadi itu di HP gitu, kayak dari video, dari gambar, apakah Mbak Firda itu merasa takutnya itu sama ketika langsung lihat secara langsung gitu? Tetap merasa takut, cuma enggak ya netral gitu. Oke, tadi berarti masih netral ya Mbak Firda ya. Lalu ketika ada badut gitu, tapi jaraknya jauh gitu sama Mbak Firda itu bagaimana Mbak Firda? Apakah langsung deg-degan, takut atau bagaimana? Iya Bu, ketika melihat badut yang dari jauh pun saya deg-degan banget, takutnya badut itu ke saya, menghampiri saya. Oke, baik. Baik Mbak Firda. Lalu apakah ada potensi dari Mbak Firda dan penghambat dari Mbak Firda yang ingin keluar dari masalah ini Mbak? Untuk potensi mungkin saya masih bisa yang melihat badut, tapi cuma sekilas gitu aja. Gitu. Tetapi yang menghambat saya itu tadi, saya masih merasa
banget Bu. Oke, baik. Jadi potensi dari Mbak Frida itu bisa melihat badut gitu ya, tapi cuma sebentar gitu aja, dan langsung mungkin mengalihkan pandangan kayak gitu. Lalu kalau dari setidaknya Mbak Frida itu masih berani untuk melihat gitu ya, tapi untuk penghambatnya Mbak Frida masih belum bisa jika didatangi badut gitu ya. Baik. Lalu apakah sebelumnya Mbak Frida itu ada usaha gitu yang pernah dilakukan Mbak Frida gitu? Untuk usaha Bu, saya biasanya itu mencoba diri saya untuk berani untuk menatap badut. Mungkin awalnya itu dari badut itu kejauhan, dari jarak jauh gitu. Saya usahakan untuk berani untuk menatap badut. Berarti usahanya Mbak Frida itu mencoba untuk melihat badut gitu dengan rasa yang tidak deg-degan, mencoba seperti itu. Apakah dengan usaha tersebut masih tetap ya Mbak? Iya, masih tetap merasa takut gitu ya. Dan oke, baik, jadi permasalahan utama di sini Mbak Frida itu takut dengan badut gitu ya. Apalagi kalau melihat badut dari jarak dekat gitu, jika Mbak Frida didatangi sama badut, nah Mbak Frida itu langsung itu ya menutup mata, terus habis itu meminta teman untuk menghalangi Mbak Frida agar tidak melihat badut, terus juga meminta atau langsung memeluk teman gitu kan. Dan juga jika sudah sangat dekat badutnya, Mbak Frida itu langsung lari sambil teriak-teriak begitu ya Mbak ya. Baik, lalu dari permasalahan tersebut apa yang diinginkan Mbak Frida untuk saat ini? Untuk yang saya inginkan untuk dalam Ibu, saya ingin dapat untuk menatap badut meskipun dari jarak dekat. Lalu saya mencoba untuk tidak lari ketika melihat badut akan mendatangi saya. Lalu saya tidak merasa takut yang berlebihan ketika badut itu berada di dekat. Oke, baik. Jadi tujuan yang Mbak Frida inginkan untuk saat ini itu bagus ya Mbak. Jadi Mbak Frida itu ingin menatap badut gitu ya secara dekat. Lalu Mbak Frida juga tidak lari atau tidak teriak-teriak ketika badut tadi itu mendekat. Terus juga Mbak Frida juga tidak mau atau mengurangi rasa takutnya yang berlebihan tadi, begitu ya Mbak ya. Baik, terkait permasalahan yang sudah Mbak Frida ceritakan tadi, sekarang kita bisa menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Apakah sebelumnya Mbak Frida tahu teknik tersebut? Belum Ibu. Baik, izinkan saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Jadi teknik desensitisasi sistematis itu merupakan sebuah terapi yang bisa efektif dalam menurunkan rasa takut atau cemas yang mengganggu. Nah, teknik ini itu ada tahapannya Mbak. Jadi yang pertama nanti kita akan menentukan hierarki. Lalu yang kedua nanti kita akan melaksanakan relaksasi, dan yang ketiga nanti kita akan mengkombinasi antara hierarki dan relaksasi. Apakah Mbak Frida sudah memahaminya? Sudah Ibu. Baik, dan Mbak Frida apakah setuju? Setuju. Baik, sekarang kita akan membuat daftar situasi Mbak Frida yang berhubungan dengan ketakutan terhadap badut ya Mbak ya. Kita akan mulai dari situasi yang sedikit di mana Mbak Frida itu merasa takut, sampai pada situasi di mana Mbak Frida itu sangat takut. Nah, kita akan nanti saya akan menulis gitu ya. Di hierarki ini nanti akan menggunakan skala 1 sampai 5, di mana skala 1 itu berarti Mbak Frida takut tapi masih ya takut gitu. Tapi kalau di skala 5 nanti Mbak Frida sudah merasakan situasi yang sudah sangat-sangat takut begitu Mbak. Gimana, apakah bisa dipahami Mbak Gisa? Baik. Oke, jadi ketika Mbak Frida melihat gambar atau video badut seperti itu, pada skala berapa ketakutan Mbak Frida? 1 Ibu. Soalnya itu tidak mengganggu terhadap saya.
orang-orang sekitar yang membicarakan badut itu bagaimana Mbak? Pada skala berapa? Itu pada skala 2, soalnya lebih ke nanti kan apa? Saya tuh kayak kebayang-bayang. Lalu ketika mendengarkan ketawa atau suara-suaranya badut itu pada skala berapa Mbak? Itu 3 Ibu, soalnya itu lebih banget membawa saya kayak kebayang-bayang. Oke. Dan juga ketika Mbak Firda melihat badut tapi dengan jarak yang jauh, mungkin 2 meter atau 3 meter dari Mbak Firda begitu pada skala berapa? Itu 4. Lalu ketika Mbak Firda melihat badut tersebut sudah berada di samping, di depan maupun di belakang Mbak Firda itu pada skala Itu skala 5 Ibu, saya sudah cukup. ya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan tahapan, saya ingin pada saat situasi apa yang membuat Mbak Firda itu merasakan rileks, nyaman gitu? Saya di taman itu kan sedang duduk-duduk atau saya sedang main mainan di taman. Itu membuat saya Oke, baik. Jadi Mbak Firda itu merasa rileks saat Mbak Firda itu di taman, lalu duduk dan main ayunan. Apakah di taman yang sepi atau yang ramai pengunjung gitu Mbak Firda? yang sepi pun tidak apa, yang ramai pun tidak apa, soalnya itu tidak mengganggu saya Bu. Itu ketika saya di taman itu kayak tenang aja, berileks, melihat bunga-bunga, melihat hijau-hijau rumput. Oke, baik Mbak Firda. Baik, sebelum kita mulai membayangkan situasi yang membuat Mbak Firda itu merasa takut, sekarang kita bisa melakukan teknik relaksasi terlebih dahulu ya Mbak, akan membuat Mbak Firda itu merasa rileks, nyaman dan tenang. Baik, mari kita lakukan pernafasan terlebih dahulu ya Mbak. Sekarang Mbak Firda bisa duduk dengan nyaman. Bagaimana? Sudah nyaman Mbak? Oke, baik. Letakkan tangan di meja boleh, di paha boleh, senyamannya Mbak Firda. Lalu sekarang coba Mbak Firda hirup udara secara perlahan, tahan, lalu buang secara perlahan, hembuskan dalam mulut. Lakukan sekali lagi. Lakukan. Oke, baik. Bagaimana? Apa sekarang Mbak Firda sudah merasa rileks, nyaman? Baik. Setelah ini kita akan melakukan membayangkan situasi yang membuat Mbak Firda itu merasa takut. Sebelum itu kita sepakati tanda apa yang akan Mbak Firda lakukan ketika Mbak Firda itu tidak dapat melanjutkan lagi ketika membayangkan situasi-situasi yang membuat Mbak Firda takut gitu ya. Mbak Firda bisa melakukan dengan menepuk meja, menepuk paha, atau mengangkat tangan, atau mengatakan stop. Apa yang akan dilakukan Mbak Firda? Memukul meja. Baik. Jadi ketika Mbak Firda takut dan tidak bisa melanjutkan lagi, maka Mbak Firda akan memukul meja. Dan tetap ya Mbak Firda nanti tetap menutup mata. Gitu ya Mbak? Baik. Sekarang Mbak Firda bisa duduk dengan nyaman. Sudah. Lalu tangannya sudah berada di atas meja ya Mbak ya. Sekarang pejamkan mata Mbak Firda secara perlahan. Sekarang coba bayangkan Mbak Firda sekarang berada di taman, bermain ayunan. Lalu Mbak Firda selesai bermain ayunan, Mbak Firda duduk di dekat bunga-bunga yang berwarna-warni. Suasananya yang sangat sepi. Oke, baik. Sekarang Mbak Firda sedang berada di taman yang penuh dengan bunga dan dengan suasana yang sangat sepi. Hanya ada angin-angin. Lalu Mbak Firda bermain ayunan. Setelah Mbak Firda bermain ayunan, Mbak Firda berdiri
menengok ke kiri, Mbak Firda melihat di pohon tersebut ada gambar badut. Ada anak-anak yang sedang melihat gambar badut dan mereka membicarakan tentang badut. Setelah itu Mbak Firda mendengar ketawa suara badut. Mbak Firda berdiri dan mencari suara ketawa badut tersebut. Saat Mbak Firda sudah menemukan suara tersebut, Mbak Firda melihat dari jarak yang jauh melihat badut tersebut. Oke, baik. Sekarang Mbak Firda bisa merilekskan lagi, mengerti pernafasan lagi, lakukan secara bertahap. Mbak Firda kembali lagi ke tempat duduk yang tadi, lalu melihat anak-anak kecil yang sedang mengobrol tentang badut di sekitar Mbak Firda. Mbak Firda mendengarkan suara ketawa badut dan Mbak Firda berdiri. Saat Mbak Firda berdiri mencari suara ketawa badut tersebut, Mbak Firda melihat dari jarak yang sangat jauh badut tersebut. Lalu Mbak Firda menghampiri badut itu secara perlahan sampai jarak Mbak Firda semakin dekat sampai jarak 1 meter dari Mbak Firda. Badut tersebut sudah di depan Mbak Firda. Saya nggak kuat. Baik, sekarang Mbak Firda bisa membuka mata Mbak Firda secara perlahan. Mbak Firda bisa tarik nafas terlebih dahulu. Sekali lagi. Baik, tidak apa-apa ya Mbak Firda, sudah sangat bagus. Bagaimana perasaan Mbak Firda setelah melakukan teknik tersebut? Dari skala 1 tadi saya tidak segitu takut terhadap gambar badut tadi, dan ketika skala 5 ya, itu ketika badut itu mendekat kepada saya, itu saya benar-benar tidak takut. Tidak apa-apa Mbak Firda. Apakah Mbak Firda merasakan ada hal yang berubah pada diri Mbak Firda setelah menjalani teknik ini? Saya cukup berani ketika mendengarkan suara badut tadi. Suara badut ketika saya membayangkan suara badut. Saya cukup berani ketika saat itu. Perubahan Mbak Firda itu sangat bagus gitu ya. Lalu bagaimana perubahan Mbak Firda gitu ketika melihat mendengar ketawa badut tadi, bagaimana Mbak? Saya cukup berani Bu, dan rasa takut saya tuh enggak yang deg-degan banget gitu. Jadi sudah cukup berani. Dan kalau melihat badut tadi dari jarak jauh bagaimana Mbak? Belum bisa itu. Masih belum bisa begitu ya. Baik, perubahan yang sangat bagus ya Mbak Firda. Saya ingin juga untuk Mbak Firda menerapkan teknik ini secara teratur mungkin di rumah ya Mbak, gitu, agar rasa takut Mbak Firda itu bisa secara perlahan menurun gitu. Baik Ibu, saya akan coba untuk menerapkan teknik ini. Oke, baik. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu ya Mbak Firda. Apakah ada yang ingin Mbak Firda tanyakan atau sampaikan kepada saya? Tidak Ibu. Oke, baik. Jika tidak ada, saya senang dan bangga atas apa yang sudah Mbak Firda capai pada hari ini. Terima kasih ya Mbak Firda sudah mau berbagi cerita kepada saya. Nanti sampai bertemu lagi di hari Jumat jam 11 ya Mbak ya. Dan saya akan nanti melihat progres dari Mbak Firda lakukan gitu. Jika Mbak Firda mungkin mengalami kesulitan atau bagaimana, Mbak Firda bisa hubungi saya.
realita saya sudah cukup berani ketika mendengarkan ketawa badut dan melihat gambar-gambar badut juga sudah cukup berani. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu juga untuk bertemu dengan saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Rita. Saya pamit dulu. Ya, Mbak Rita. Ya. Hati-hati ya Mbak Rita ya.